Untuk mencari titik temu itu, asumsi pertamanya bahwa saya salah, bukan saya benar. Oke. Kalau saya tidak paham titik ketemunya, bukan berarti sains atau agama yang salah. Apa yang pertama ditanyakan adalah, apa pengetahuanku cukup? Ya. Apa otakku cukup sehingga tidak mampu menemukan pertemuan itu? Karena kalau benar-benar percaya Islam, semua akan bersatu pada tauhid dan tidak akan ada yang tidak bisa dipertemukan. Semua akan bertemu menjadi satu titik. Kamu kalau menganggap itu benar, nggak masalah lah. Yang penting outputmu menjadi orang yang bermanfaat. Menurutku Islam juga ngomong gitu. Bukan outputnya Kamu salah, aku benar. Salah, sesat, bid'ah. Menurut saya itu Musyrik. ujub loh itu. Karena ketika kita merasa kita benar, berarti harus ada yang salah. Ya. Kenapa kamu harus merendahkan orang lain untuk mengangkat dirimu? Menurut saya itu nggak make sense juga debat benar salah itu. Nggak penting benar salah. Kalau kamu yang memang benar-benar yang kamu yakini itu produktif, menghasilkan sesuatu yang manfaat buat masyarakat lebih banyak, do it. Kalau kamu memaksakan kepada orang lain, itu yang saya nggak setuju. Kalau saya pribadi ya, orang mau nyembah pohon pisang sih terserah. Asal kamu baik sama yang lain, orang sekitarnya, dan nggak maksa orang lain ikut nyembah pohon pisang. Saya tuh sering bilangnya, Quran jelas lah logikanya. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan fastabiqul haq, bukan berlomba-lomba dalam kebenaran. Betul ya. Karena benar ya relatif kok. Mohon maaf, kebenaran itu relatif. Misalnya, saya kasih contoh ya, perdebatan antara kreasionis sama evolusionis. Iya. Yang satu percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia. Yang satu percaya bahwa ini terjadi dari evolusi. Itu pernah terjadi debat di universitas saya. Dan saya berpendapat dan setelah itu berhenti debatnya. Gak menarik jadinya. Gak menarik jadinya gitu. Saya ngomong gini, dua-duanya benar. Loh kok gimana benar? Kan Tuhan menciptakan manusia nggak ngomong prosesnya berapa lama. Dan nggak ngomong caranya gimana. Kan mungkin bisa aja Tuhan membuat manusia dari tanah liat. Evolusi mulainya dari mana? Dari tanah juga, dari asam amino di madel di mat itu. Gitulah, saya nggak pakai istilah dari tanah juga, gampangnya gitu. Terus ini prosesnya butuh berapa juta tahun untuk jadi manusia. Kan nggak ada yang bisa ngeklaim bahwa Tuhan sebenarnya proses membuatnya itu yang namanya evolusi. Jadi evolusi itu prosesnya. Terus evolusi itu prosesnya. Dan yang menciptakan siapa? Tuhan. Karena sampai sekarang saya juga nggak bisa ngomong kenapa asam amino itu bisa menjadi organik atau tidak inorganik. Itu juga ada yang ngomong dari petir, ada yang ngomong dari apa. Atau seterusnya. Adanya aja dari mana kan? Dari mana kan nggak. Ya, saya bukan nggak boleh bicara itu saya. Boleh, nggak boleh karena kan di luar wilayah sains. Dari mana itu? Kalau dari mana bisa kita ngomong dari Big Bang. Kalau sains ngomong gitu. Tapi yang jadi pertanyaan sekarang, ini agak detail ya. Yang menjadi semua organik di muka bumi kan jadi ada yang namanya asam amino yang jadi organik itu. Itu cuma beda sudut aja. Siapa yang mindah beda sudut ini? Gimana ini prosesnya? Ini sampai sekarang jadi pertanyaan juga di sains. Kan kita bisa ngomong bahwa Tuhan menciptakan manusia, prosesnya dari asam amino itu sampai terjadi manusia. Terus ada yang bantah, lu kan kalau Quran ngomongnya manusia pertama itu Adam. Loh kalau kamu ngomong manusia itu Adam menurut Quran, coba cari definisi manusia menurut Quran, bukan manusia menurut society. Dalam sistem Quran ada ada kosakata manusia. Itu menurut Quran gimana? Menurut Quran, ketika diciptakan Adam, nomor satu dia diajari kata-kata dan dia bisa mengucapkan lagi kata-katanya itu. Artinya itu sebuah makhluk, bukan urusan badannya, bukan urusan bentuknya, tapi mempunyai kemampuan abstraksi untuk bisa mensimbolkan benda menjadi kata-kata. Gitu. Itu hanya ada terjadi kalau otaknya segini nih, badannya udah manusia, bentuknya gimana udah nggak peduli. Tapi yang disebut manusia adalah kemampuan mengabstraksi itu. Kita ngomong itu pada titik Adam, itu kan tengah-tengah evolusi nggak masalah. Tiba-tiba ada manusia yang kemudian bisa mengabstraksi. Udah ketemu titiknya, cuman kita perlu meredefinisi asumsi terhadap arti kata-kata tersebut.
sebenarnya ketemu aja semuanya. Ketemu aja semuanya. Iya, karena kemarin kita ngomongin agama dan budaya juga Mas Abrang bicara seperti itu, titik temunya. Hari ini juga bicara sains dan agama juga dicari titik temunya. Jadi memang akhirnya manusia itu tentang selain tadi bermanfaat kepada orang lain, juga soal bagaimana mencari titik temu ya, untuk menjadi visi bersama itu ya Mas. Iya, dan itu kunci saya masuk Quran kan. Masuk Islam lagi. Oh, iya. Mencari titik temu yang ketika saya kemarin cerita soal sama Syekh itu. Iya. Untuk mencari titik temu itu asumsi pertamanya bahwa saya salah, bukan saya benar. Okay. Kalau saya tidak paham titik ketemunya, bukan berarti sains atau agama yang salah. Apa yang pertama ditanyakan adalah apa pengetahuanku cukup, apa otakku cukup sehingga tidak mampu menemukan pertemuan itu. Karena kalau benar-benar percaya Islam, semua akan bersatu pada tauhid dan tidak akan ada yang tidak bisa dipertemukan. Semua akan bertemu menjadi satu titik yang namanya tauhid. Kalau nggak sampai ke situ, problemnya saya, bukan alam, bukan sains, bukan agama. Bukan Qur'annya, yang problem pemahaman saya. Asumsi berani salah itu loh yang tidak mudah. Dan karena itu kita selalu ihdinas siratal mustaqim setiap hari. Nggak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Terus perasaan itu yang harus dijaga. Harus dijaga. Bukan perasaan benar, tapi justru perasaan salah. Yang benar sudah bukan milik kita lah, biarin kita investasi untuk akhirat lah kebenaran itu. Kayaknya Ali pernah ngomong gitu deh. Ali bin Abi Thalib, pernah jenengan sing ahli yo. Pada setiap kejadian pasti kamu punya sumbangsih salah loh. Oh iya. Jangan lupa ingat salahmu dulu sebelum menyalahkan orang lain. Iya. Kalau nggak salah ada. Iya. Banyak sih kan ulama tuh selalu bilang begitu, bahwa dalam kebenaranku ada kesalahan, dalam kesalahannya orang lain ada kebenaran gitu. Soal ya memang agama bukan sesuatu yang relatif, tapi dalam konstruksinya itu kan banyak relativitas yang muncul di kepala kita dalam melihat agama. Relativitas itu bukan pada agamanya menurut saya. Iya. Relativitas itu pada pemahaman manusianya. Cuman kita nggak bisa membedakan mana yang agama, mana yang kita dengar-dengar gitu, mana yang kita paham ini loh. Iya, atau kayak yang bikin relatif itu sebenarnya kan asumsinya kita. Iya, karena tadi kurang luas kita. Iya. Saya masukin Jawa sedikit ya. Masukin metodologi dari kosmos Jawa sendiri. Untuk memahami sesuatu itu juga ada beberapa lapis. Lapis pertama pakai intelektual, itu yang paling jauh sebenarnya. Seolah-olah kita paham. Tapi lapis kedua adalah kita mendengarkan. Artinya tidak hanya memahami tapi juga merasakan. Tapi yang lapis paling bawah itu adalah mengalami. Nggak hanya memahami ke otak, nggak hanya merasakan, tapi juga mengalami sendiri. Sehingga lahir kalimat ilmu kui kelakone kanthi laku. Ilmu itu hanya malakah, nempel kalau kamu sudah melakukan ilmu tersebut. Di luar itu masih wacana lah. Kalau wacana pasti relatif, tapi kalau kamu sudah melakukan dan diizinkan Tuhan itu hak pasti. Itu akhlak, kalau dalam bahasa Islamnya kan akhlak. Ya akhlak lah, melakon. Kalau dalam filsafatnya disebut huduri. Jadi kamu nggak tahu kopi sebelum kamu nyeruput kopi. Hitam, pekat, pahit. Tetap nggak tahu juga. Itu tetap ada jarak. Iya, ada jarak. Belum menghadirkan ke diri kita, maka ya tahu tapi belum mengalami utuh. Belum utuh. Harus ngalami itu sendiri. Dan akhirnya pada asumsi itu relativitas ya. Kayak tadi Mas Abrang cerita sebelum take bahwa babi. Iya, babi itu haram apa enggak? Babi itu haram atau enggak? Yo, haram. Loh kalau orangnya enggak Islam? Oh ya, berarti halal. Boleh. Oke, kalau orang Islam makan babi, halal atau haram? Apa boleh atau benar atau salah kayak gitu? Yo salah. Loh kalau dia terpaksa atau lupa? Oh iya benar. Oke. Kalau dia nggak lupa, orang Islam makan babi nggak terpaksa, benar atau salah? Salah. Ya belum tentu juga. Karena kamu nggak pernah tanya tujuan dia kemana. Kalau tujuan dia sama kamu, tujuannya ke surga, ya salah. Kalau dia masuk Islam demi tujuan ke neraka, itu langkah yang paling benar. Kalau bisa makan babi yang nyolongnya dari anak yatim, kemudian ketabrak mobil, terus dipotong nggak pakai bismillah, dimakan. Itu jalan benar dia, karena tujuannya ke neraka. Nah, kita debat nggak pernah ngomongin tujuannya nih. Jadi debat benar salahnya berdasarkan tujuan masing-masing. Kadang nggak ketemu ini diskusi, kadang sering-sering tuh. Aku tuh jadi ingat ini juga karena tadi ngomong bangke.
babi yang ditabrak jadi bangke, kan bangke aja udah haram, apalagi bangkainya babi gitu. Apalagi nyolong dari Apalagi nyolong lagi. Ada satu keluarga miskin yang nggak bisa makan, dia makan babi itu. Terus ada satu orang datang, ini di zaman tabi'in setelah sahabat Nabi. Kata dia, boleh nggak istri saya lagi ngidam minta makanan itu? Ini makanan halal bagi kami, haram bagi kamu. Karena ini bangkai, tapi kami nggak ada makanan lagi. Kemudian akhirnya dia ambil dana haji yang sudah dia kumpulkan 30 tahun, dia kasih ke orang itu untuk kehidupan dia, kesejahteraan ekonomi. Dan akhirnya orang yang dihaji justru nggak ketemu Allah, nggak mabrur, dia yang mabrur gitu. Jadi soal tujuan akhir. Ini menyenangkan loh gini-gini nih. Saya menyenangkan bahwa Islam tuh sangat menghargai prinsipal, bukan hanya teknik aja, bukan hanya permukaan aja, bukan harus kamu dikit, tapi tujuannya. Betapa kamu bermanfaat untuk orang yang memang sangat membutuhkan, itu harganya lebih tinggi daripada ke haji. Upacara-upacara aja. Kan, apalagi gitu. Upacara nyium hajar aswadnya sambil sikut-sikutan. Iya, itu saya nggak setuju. Ya. Jadi banyak perspektif baru akhirnya. Ya dari sini sebenarnya ilmu pentingnya bahwa kan Mas Abrang tadi ngasih ke kita beberapa aksioma gitu, kayak tools gitu, guidance untuk kita melihat segala sesuatu secara lebih objektif, lebih fair dan lebih hati-hati. Iya. Lebih hati-hati sehingga nggak ada pertengkaran tanpa persoalan. Iya. Kata W.S. Rendra itu, Indonesia ini kebanyakan pertengkaran tanpa persoalan. Ya, mirip ya, tadi saya juga sempat bilang sama Habib, saya tuh bingung orang debat pengen ngalahin orang lain, males. Kalau kita debat itu mbok ngalahin masalah. Iya. Ya kok gitu kan. Iya, jadi kalimatnya Rendra bagus banget itu. Fastabikul khairat itu berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba menyelesaikan masalah. Jadi musuhnya di luar. Iya, bukan teman, bukan saudara. Iya. Itu pertengkaran tanpa persoalan. Itu Mbah Nun tuh pernah cerita. Orang di Indonesia itu sering kayak dua orang tuli yang komunikasi. Tulis satu pegang pancing, satu duduk. Yang duduk nanya, mau kemana Bah? Mau mancing ya? Terus yang pegang mancing bilang, oh enggak, saya mau mancing. Terus dia nyaut lagi, oh saya kira mau mancing. Nah, kita itu ada media sosial tapi tidak bersosialisasi. Ada media komunikasi tapi tidak berkomunikasi. Ada pertengkaran tanpa persoalan. Yang model anak STM tengkar, kemudian ditanya, apa masalahnya? Gak tahu, kata senior pokoknya maju. Sama, orang yang kemudian didorong oleh tokoh-tokoh agamanya gitu. Pokoknya serang itu, pokoknya yang berbeda buruk. Ya sama akhirnya kayak anak STM tadi, pertengkaran tanpa persoalan gitu. Kita harus tumbuh dewasa ya, Beb ya. Tumbuh dewasa gitu. Ya dan mendorong, pilihannya hanya mendorong lebih dewasa. Nggak ada pilihan lain ya. Ya hanya mendorong atau membiarkan dewasa secara akhirnya balik ke dikreasikan atau dibiarkan dengan sendiri. Ada konsep menarik dari Ki Hajar Dewantara, mumpung kamu Jogja juga ya, tentang itu. Itu konsep pendidikan beliau adalah semua rumah itu sekolah, semua tempat itu sekolah, semua orang adalah guru dan semua orang adalah murid. Itu menurut saya konsep yang sangat menyenangkan. Karena pada prinsipnya semua orang kan murid di hadapan Tuhan, misalnya gitu. Sesama murid tidak bisa mengisi rapot teman dong. Nggak bisa kita ngomong salah di mata Tuhan, aku benar di mata Tuhan. Sesama murid kok ngisi rapot teman. Tapi sesama murid bisa saling membantu. Yang SMP bantuin yang SD, yang SMA bantuin yang SMP. Kan semua orang pada perjalanan pada level yang berbeda. Ayolah kita saling bantu. Dan kita saling belajar satu sama lain. Ataupun kalaupun nggak atas bawah bisa samping. Bisa samping. Yang fisika bisa ngajari agama, yang agama mengajari fisika. Bisa sangat lateral juga sangat bisa. Kalau itu terjadi, kita akan menghadapi society yang girohnya adalah untuk saling bermanfaat walaupun dengan ilmu. Karena kalau dengan ilmu aja nggak bermanfaat, jangan harap dengan ilmu aja nggak mau berbagi, jangan harapan dengan benda, dengan kepemilikan. Ilmu nggak itu dibagi, ilmu berbagi aja nggak kurang ya. Masa itu nggak mau? Kalau kamu ngasih duit kan ya berkurang duitmu, oke lah. Tapi kalau ilmu nggak mau berbagi, apalagi duit. Iya. Oke Mas Abrang, terima kasih Mas Abrang ya atas obrolannya. Semoga jadi insight yang top tier lah buat teman-teman agar saya nih jauh-jauh ke Jogja manfaatnya banyak sekali lah buat teman-teman, karenanya
penting disimak dan di-share lah agar bisa jadi insight buat yang lain. Ya tadi minimal kalau kalian nggak mau sedekah duit, nggak mau sedekah ilmu, atau karena nggak punya duit dan nggak punya ilmu, minimal share ini, sedekah share lah. Kan iya, di zaman sekarang minimal sedekah share. Jangan hanya jadi pemuda tersesat, tapi pemuda tersengat juga. Tersengat ya, tersengat. Menyengat sana sini. Sana sini dengan ilmu. Dengan ilmu. Oke, terima kasih Mas Abrang sekali lagi. Dan buat teman-teman Cahaya untuk Indonesia, terima kasih. Silakan ambil manfaatnya. Dan jangan lupa tonton video-video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.